Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Linwood. Untuk review kali ini sebenarnya saya mau nge-remake gitu ya tentang perfume gitu ya, atau review perfume yang pernah saya bahas sebelumnya. Kayak kurang apa ya, kurang detail, kurang greget aja gitu teman-teman. Karena em, belum ada peralatan yang memadai sih waktu itu, karena cuma HP aja dan suara-suara dari voice backgroundnya itu masih agak kacau gitu teman-teman ya. Jadi saya mencoba untuk membuat lagi video review yang sedikit lebih kompleks gitu teman-teman. Kita langsung sambut aja ya. This is Rasa Secura for Om. Oke teman-teman, untuk botolnya saya suka gitu ya. Dia bentuknya trapesium ke bawah, dia lebar di bawah gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada tulisan Shura di depan sini, for Om, dan di sini ada tulisan Arabnya, Arab gundul gitu ya. Kemudian untuk capsnya dia seperti ini, sprayernya, kepala sprayernya dia warnanya gold. Kemudian di bawah capsnya dia warnanya gold juga. Basicnya dia warnanya hitam, dia kayak Dove gitu ya teman-teman ya. Ini nggak begitu ringan dan nggak berat juga, ini sedang aja, tapi nggak terasa cipis sih ya, gitu. Kemudian dia bentuknya itu dia berlawanan ya, kalau botolnya kan dia lebar di bawah, kalau yang tutupnya dia lebar di atas gitu. Untuk size-nya dia 90 mili, ya untuk parfum gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke scent profile-nya aja. Untuk top notes-nya dia ada tomato leaf, freesia, dan rose. Untuk middle notes-nya di sini ada rose, sandalwood, cedar, dan jasmine. Untuk base note-nya dia ada leather, agarwood atau oud, musk, oak moss, dan amber gitu teman-teman. Kompleks gitu ya teman-teman ya, untuk ukuran perfume yang bisa dipakai di siang hari ini sebenarnya kompleks banget gitu ya. Oke, seperti biasanya kita langsung spray aja. Di tangan kiri saya ini udah ada base note dari Shura. Saya spray sekitar 2 jam lalu dan ini sangat kencang wanginya, masih tertinggal sangat jelas wanginya di tangan kiri saya. Dan nanti di tangan kanan saya akan ada initial touch, middle sampai ke base note-nya lagi. Let's we try. Bismillahirrahmanirrahim, dan beware of the spray. Oke teman-teman, karena ini galak banget. Satu aja cukup ya. Oke. Oke teman-teman, begitu di opening ya, itu kalian akan disambut oleh scent atau wangi yang dominan itu adalah green yang mengarah ke herbaceous gitu teman-teman, atau lebih ke arah yang sedikit pahit gitu ya, seperti tanaman, seperti daun yang dibejek-bejek gitu. Dan wanginya ini sangat realistis, wangi dari daun tomat gitu teman-teman, wangi seperti ini ya. Dan ya benar, ini sesuai sama um, di Fragrantica, notes-nya itu sama, yaitu ya si tomato leaf-nya itu. Jadi bayangannya gini sih teman-teman, saya tuh kayak habis pakai ini ya, begitu opening gitu, seakan-akan itu tuh kayak ada someone gitu ya, pakai pakai baju atau pakai kostum gitu kayak tomat gitu ya, dengan lengkap dengan rambut yang seperti daun tomatnya itu, terus saya dijotos di mukanya gitu. Wanginya itu bener-bener tomat banget, terutama daun tomatnya ya. Ini memberikan kesan yang um, kecut ya, ada kecutnya juga, dan bitter gitu ya, agak pahit juga di sini karena memang notes green di sini memberikan kesan yang nggak green banget sih sebenarnya, karena ini spesifik daunnya itu daun tomat ya. Ada kesan yang sebenarnya itu pahit gitu ya, cuma dia um, combine sempurna itu dengan wangi dari sourness yang dihasilkan dari si mungkin dari buah tomatnya tersendiri ya. Oke, uh, begitu beberapa menit, wangi ini sedikit berubah gitu ya, tapi tetap sebenarnya ya teman-teman ya, si Shura ini dia linear wanginya, tapi saya sedikit mendetek perubahan dari notes yang ada gitu ya, mulai dari
top notch-nya sampai ke middle. Begitu di middle, ini wangi yang paling kentara adalah wangi rose yang dipadukan dengan oat gitu teman-teman. Dan ada sedikit white floralnya ya. Terus yang paling jelas terasa di sini adalah wangi rose, kemudian oat, dan ada sedikit penambahan dari mungkin jasmine ya teman-teman ya. Ada sedikit white floralnya tapi nggak dominan karena dia bener-bener kalah telak gitu ya untuk urusan proporsionalnya itu mungkin kalah ya, agak sedikit lebih menonjol itu adalah wangi dari si rose-nya itu teman-teman. Kalau kita ngebahas house perfume yang berasal dari Dubai atau Arab gitu ya, atau ya clone kayak Rasasi kayak seperti ini, Rasasi, Mission Al Khamra, Ahmad Al Maghribi, kemudian um, Amper gitu ya. Mereka itu house perfume yang berasal dari Arab gitu ya, dari Dubai, dan mereka itu sangat pintar meracik notes oat dan rose gitu teman-teman. Hasilnya tuh bisa enak banget gitu ya di sebuah perfume, apalagi ini dipadukan sama wangi dari green gitu ya, dan ya itu tadi oatnya itu teman-teman ya, dia perannya tuh juga lumayan penting di sini. Oke, begitu udah sampai base, sebenarnya wanginya sama ya teman-teman ya. Yang sudah saya bilang di sini, Shura itu nggak begitu banyak memainkan perpindahan notes-nya atau bisa dibilang linear. Wangi yang jelas kentara dan masih tetap ada di sini adalah dari si tomato leaf-nya itu jelas ada, kemudian oat, kemudian rose, terus white floralnya itu udah hilang, dan di sini ada penambahan wangi dari leather gitu teman-teman. Ini wanginya enak ya, tapi kalau kalian itu ada apa ya, ada sensitivitas wangi yang arahnya itu ke arah Arab-Araban gitu ya, terutama untuk wangi dari rose dan oud gitu ya, mungkin kalian bisa skip si Shura ini teman-teman. Tapi kalau mungkin beberapa orang yang belum tahu gitu ya, di sini di perfume ini tuh mengandung rose dan oud, mungkin mereka tidak akan mementingkan apa ya, notes tersebut gitu teman-teman, karena wanginya di sini memang dominannya tuh green, tapi ditambahkan unsur rose dan oat-nya gitu teman-teman, dan ada itu tadi ada penambahan si leather-nya gitu teman-teman, yang membuat dia itu semakin dewasa ya pendekatannya ya. Di sini amber saya nggak terasa, justru di sini yang lebih terasa adalah oat-nya gitu teman-teman. Masknya di sini saya juga nggak terasa karena masknya di sini mungkin lebih tone down gitu ya daripada si leather-nya itu. Ini kenceng banget. Ini SPL-nya kalau bisa dibilang this is a monster in a bottle at the daylights. Kalian pakai ini di siang hari, cukup 2 spray aja ya teman-teman, maksimal 3 spray lah antara baju dan kulit kalian. Sampai besok pagi ya teman-teman ya. Katakanlah kalian pakai di sore hari, kalian pakai gitu ya sampai di besok paginya gitu ya. Di baju kalian itu masih ada, mungkin di kulit masih ada ya. Kalau di kulit saya gitu ya, saya pakai di sore hari kayak gini, nanti tengah malam tuh masih ada teman-teman. Saya buat mandi, saya buat wudhu gitu ya, terus habis itu saya mau tidur gitu, dan itu masih ada aromanya di kulit saya gitu teman-teman. Meskipun awal-awal saya pakai gitu ya, dan tahun berapa ya ini rilisnya, saya kurang paham juga. Eh nggak perlu maserasi gitu ya. Begitu perfume ini dibuat gitu ya, perfume ini dibuat, kita beli gitu ya di batch yang sama, di tahun yang sama gitu ya, dengan batch code-nya gitu ya. Ini tuh udah menjadi perfume yang bismuth gitu teman-teman. Apalagi ini udah termaserasi sekitar hampir 2 tahun gitu. Kayak gimana jadinya ya wanginya ya? Ya gitu, SPL-nya monster banget gitu. Tapi kalau kalau kalian ada itu tadi teman-teman, nggak ada
ketertarikan tentang perfume yang ada sedikit wangi oud-nya gitu ya, dan mungkin hidung kalian itu sensitif wangi oud dan rose, ini nggak cocok untuk kalian gitu teman-teman. Untuk rentan umurnya itu jelas 25 plus gitu ya, atau mungkin 35 masih bisa gitu ya. Bayangin aja, eee, saya mungkin ya ada someone yang pakai ini gitu ya di umur 35 tahun gitu, tapi gayanya tuh kayak masih masih apa ya, masih ceria gitu teman-teman, bukan pembawanya yang tua, serius gitu, enggak. Ini sebenarnya bukan perfume yang pembawanya itu, tua dan serius gitu, enggak sebenarnya. Tidak setua itu dan tidak semuda itu gitu teman-teman. Jadi perfume ini tuh in between ya. Tapi kalau kalian di bawah umur 20 tahun jelas pasti tidak akan suka wangi yang seperti ini gitu teman-teman. Dan kalau kalian pengen beli ya, kalian cobain di can-nya dulu ya. Karena ini nggak semua orang akan suka perfume ini, si Shura ini terutama. Dan ini kan keluar baru ya teman-teman ya, flankernya saya kurang, saya belum nyoba juga dan belum beli di can-nya juga, belum sempet ya karena saya belum sempat beli. Jadi ya mungkin saya akan bahas dari di can-nya dulu aja ya besok ketika saya udah ada barangnya gitu ya. Untuk best time ini di siang hari bisa, tapi, bukan yang di udara yang panas banget gitu ya. Bisa gitu ya di udara yang, panas gitu, cuma mungkin jumlah sprayer-nya aja sih teman-teman ya, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Yang sudah saya bilang, 2 spray itu udah cukup untuk mewakilkan, di keseharian kalian gitu ya. Di satu hari itu kalian spray aja 2 2 spray itu untuk satu hari gitu ya, itu sangat cukup untuk membackup kegiatan harian kalian gitu di hari itu juga gitu ya, untuk memakai si Shura ini gitu. Kalau kebanyakan jelas akan pusing, meskipun ini masuknya ke arah perfume yang fresh, tapi ini perfume yang fresh lebih ke arah yang kompleks gitu teman-teman, bukan ya hanya sekedar fresh lime gitu, bahkan saya sama sekali nggak, detect di sini ada notes atau wangi dari bergamot, entah itu bergamot atau lime atau grapefruit dan sebagainya, citrus ya, golongan citrus di sini saya sama sekali nggak detect. Justru di sini fresh yang, golongannya itu banyak banget, notes pendamping yang berat-berat gitu teman-teman. Jadi harap diperhatikan untuk jumlah sprayer-nya aja gitu ya. Oke, untuk bahasan dari rasa Shura cukup sekian aja. Thank you very much. See you later.